Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Praktikum Biologi Reproduksi Ikan Budidaya Perairan Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi pengambilan dan pengawetan sperma. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Andra Dianda, Evi Tiawati, Fitria Desi, Gabriel Eikin Spindo, Marcella Aprilia, Mutiara Hairunisa, Rubama, dan Safira Zahra. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan. Disimak ya teman-teman. Nah, pengawetan sperma adalah kegiatan mengambil dan mengawetkan sperma untuk digunakan di kemudian hari. Kelangsungan hidup sperma di luar tubuh ikan umumnya singkat, mulai dari beberapa puluhan detik sampai beberapa puluh menit. Di luar tubuh, sperma akan bergerak sampai akhirnya kehabisan energi, kemudian mati. Nah, adapun tujuan pengawetan sperma, yaitu untuk menjamin ketersediaan sperma pada saat dibutuhkan. Pengawetan sperma berarti antisipasi keterbatasan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan walaupun kematangan gonad induk jantan dan betina tidak sinkron. Sediaan genetik dan memudahkan dalam melakukan pemuliaan ikan, memudahkan distribusi, transportasi sperma ikan dalam jumlah besar ke daerah lain dan memungkinkan menghasilkan benih sepanjang tahun. Selanjutnya itu mengenai pengambilan sperma ikan. Adapun prosedur pengambilan sperma ikan yaitu sperma yang digunakan pada percobaan adalah sperma induk jantan ikan. Induk jantan ikan patin yang telah matang gonad. Selanjutnya itu diurut perutnya secara hati-hati ke arah lubang sampai spermanya keluar. Sperma yang keluar langsung dihisap menggunakan string tanpa jarum. Untuk tingkat keberlangsungan hidup sperma di luar tubuh sangatlah singkat. Untuk memperpanjang tingkat kelangsungan hidup sperma digunakan teknik preservasi sperma. Apa sih preservasi sperma? Untuk preservasi sperma adalah pengawetan sperma sehingga dapat digunakan sewaktu diperlukan. Kegunaan lain dari preservasi sperma adalah untuk keperluan konservasi jenis-jenis ikan yang sudah langka serta intensifikasi benih. Kriopreservasi sperma. Kriopreservasi merupakan teknik penyimpanan materi genetik dalam keadaan beku pada suhu rendah. Tujuan dari teknik ini ialah untuk menyimpan, memelihara, dan menjamin kelangsungan hidup suatu materi genetik. Hal ini berarti bahwa penyimpanan sel dengan menggunakan teknik kriopreservasi diharapkan nantinya daya hidupnya dapat dipertahankan, baik secara imunologis, biologis, maupun fisiologis. Proses kriopreservasi sperma. Pertama-tama, lakukan pembuatan extender. Kemudian, lakukan pengambilan sperma dan lakukan proses pengamatan kualitas sperma. Lalu, lakukan pengenceran sperma dengan perbandingan 1:9. Kemudian, sperma dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah disimpan di lemari pendingin dengan cara menyedotnya pada bagian ujung yang ditutup dengan aluminium foil. Pekerjaan ini dilakukan di lemari pendingin untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu secara drastis. Penyimpanan sperma ini dilakukan selama 1-7 hari. Setelah itu, dilakukan pembuahan atau fertilisasi. Faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses kriopreservasi. Adapun faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses kriopreservasi antara lain yaitu bahan pengenceran dan bahan krioprotektan yang dapat mempertahankan motilitas sperma. Dengan teknik kriopreservasi, pembelahan sel, dan proses metabolisme dalam sel, jaringan, atau organ yang disimpan dapat dihentikan sehingga tidak terjadi modifikasi atau perubahan dalam waktu yang tidak terbatas. Keuntungan dari kriopreservasi sperma yaitu mengurangi jumlah induk jantan yang dipelihara sehingga biaya pemeliharaan dapat diperkecil, memudahkan dalam transportasi sperma ikan dari satu daerah ke daerah lainnya dan biayanya murah. Dapat dilakukan perkawinan silang pada ikan-ikan yang memiliki waktu pemijahan yang berbeda.
benih bersedia sepanjang tahun, dan melindungi spesies dari bencana alam dan kepunahan. Baiklah, itulah pembahasan tentang pengambilan dan pengawetan sperma dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.